Di tengah derasnya arus perubahan zaman, pendidikan harus menjadi pelita yang menuntun arah. Sebagai guru, saya percaya setiap siswa menyimpan cahaya. Cahaya yang hanya akan menyala ketika mereka belajar dengan kesadaran dan makna. SMA Negeri 2 Kota Agung berdiri di kaki Gunung Tanggamus, di apit pantai dan perkebunan kelapa yang melimpah. Namun, di balik keindahan itu tersimpan masalah lingkungan. Tumpukan tempurung kelapa yang dibuang dan dibakar menimbulkan polusi. Inilah isu nyata yang saya gunakan untuk menyalakan kesadaran belajar murid. Saya Triwahyuni, guru kimia dari SMA Negeri 2 Kota Agung. Belajar yang bermakna itu harus mendalam. Bukan sekedar tahu, tapi juga paham dan bisa menerapkan. Suluh, susun proyek, ukur masalah, lakukan eksplorasi, uraikan ide, dan hasilkan karya. Dengan suluh, belajar mendalam melalui pengalaman nyata dan karya yang bermanfaat. Yuk nyalakan suluh, nyalakan semangat belajar. Sebelum suluh diterapkan, banyak siswa datang ke sekolah tanpa memahami tujuan belajar. Mereka hanya menghafal tanpa menghayati. Saya tahu harus ada cara baru yang bisa menggugah hati mereka. Dan jawabannya adalah pembelajaran mendalam. Awalnya tidak mudah, siswa belum terbiasa berpikir kritis, apalagi bekerja kolaboratif. Guru pun ditantang untuk tidak hanya mengajar, tapi mendampingi dengan hati. Waktu yang terbatas, perbedaan kemampuan, dan semangat yang naik turun menjadi ujian tersendiri. Tapi saya percaya, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Berkoordinasi dengan kepala sekolah, melakukan literatur review, dan berdiskusi dengan rekan sejawat untuk memilih metode dan model pembelajaran yang sesuai adalah salah satu menghadapi tantangan tersebut. Dalam bahasa Lampung, suluh berarti merah, simbol nyala api yang menerangi. Begitulah kami menyalakan semangat belajar lewat kemitraan antara guru dan siswa. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat semua? Baik. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Kawan-kawan, kita baca doa dalam hati, mulai. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Agar kita konsentrasi, kita lakukan ice breaking sebentar. Caranya, kita akan bermain tebak energi. Nanti Ibu sebutkan kata, kalian menjawab dengan warna merah dan hijau. Apabila energinya itu ramah lingkungan, berarti hijau. Tapi kalau energinya merusak lingkungan, kalian jawab merah. Paham ya? Sekarang Ibu sebutkan satu kata. Bensin. Merah. Arang. Apakah kalian pernah mendengar tentang energi alternatif? Siswa diajak menyadari permasalahan di lingkungan sekitar sebagai titik awal belajar. Guru memantik dengan pertanyaan reflektif dan data nyata. Dari sinilah pembelajaran kami dimulai dengan isu nyata yang mereka kenal, mereka rasakan, dan mereka pedulikan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Saksikan bersama-sama video berikut ya. Kegiatan selanjutnya adalah asesmen awal dengan men-scan barcode untuk membuka soal di Google Form. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal siswa terhadap konsep yang akan dipelajari. Siswa dibagi kelompok untuk merancang proyek bersama, menentukan langkah-langkah pembagian peran, sumber belajar, dan jadwal kegiatan, serta membuat timeline kegiatan mulai dari tahap riset, eksperimen, analisis data, hingga presentasi hasil. Sebelum pelaksanaan proyek, dilakukan kemitraan dengan akademisi Unila untuk penguatan dasar teori dan konsep. Siswa dan guru mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait konsep ilmiah, teknologi, dan topik yang akan menjadi fokus proyek. Kemarin yang sudah disampaikan oleh Bu Triwahyuni bahwa
bagaimana kita sebagai Kota Agung salah satu potensi di daerah Kota Agung yang masih dikesampingkan. Nah, ternyata 2 tahun ini itu kelapa itu sangat, anak-anak barat, pantai timur itu banyak sekali tumbuh pohon kelapa. Izin menjawab, untuk arang kelapa, batok kelapa itu sekilonya tuh 3 sampai 5.000, Pak. Batok kelapa kan kalau udah kering dia jadinya kecil dan banyak. Iya, jadinya susut. Kalau per karungnya itu dia jualnya, saya jualan ayam bakar dan saya sendiri yang jualan punya warung. Jadi kalau ada arang, ada apa tuh saya beli sendiri, Pak, saya cari. Tahap selanjutnya, membuat briket dari tempurung kelapa menjadi energi alternatif yang ramah lingkungan. Proses dimulai dari karbonisasi tempurung kelapa, menghasilkan arang yang kaya karbon. Arang kemudian dihaluskan, dicampur dengan perekat alami, dan dicetak menjadi briket siap kering. Saat briket dibakar, siswa menggunakan aplikasi Pipox untuk mengukur suhu pembakaran melalui sensor temperatur dan menganalisis intensitas cahaya api dengan fitur brightness. Dengan Pipox, data langsung tersaji dalam bentuk grafik. Siswa mempresentasikan hasil proyek briket tempurung kelapa dengan data dari Pipox. Terlihat kolaborasi dan kerjasama yang baik sekaligus menghubungkan teori dengan praktek nyata dan menumbuhkan kesadaran inovasi ramah lingkungan. Setelah menyelesaikan proyek, siswa melakukan refleksi menggunakan Padlet. Di sini mereka menuliskan pengalaman, kesulitan, dan temuan penting selama pembuatan briket. Anak-anak, hari ini kita telah belajar bagaimana sains menjadi cahaya bagi lingkungan. Di proyek energi alternatif, kalian membuktikan bahwa ide kecil bisa membawa perubahan besar. Ingat, pembelajaran suluh bukan hanya tentang memahami, tetapi juga menyalakan semangat dan menerangi masa depan. Teruslah belajar, berinovasi, dan jadilah generasi yang membawa cahaya bagi bumi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya terasa nyata, 90% siswa meningkat minat belajar kimia, kemampuan kognitif naik 65%, dan literasi numerasi sekolah lebih baik. Baik, perasaan saya telah diajar oleh Bapak Profesor Sarkowi dari Universitas Lampung. Sangat senang bagaimana cara membuat briket dan pengolahan briket dan teknik pemasaran dan kegunaannya. Belajar dengan suluh membuat saya lebih berani mencoba dan berpikir kreatif. Saya jadi tahu kalau ilmu kimia bisa bermanfaat langsung. Integrasi teknologi seperti Pipox membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan dengan dunia digital. Melalui pembelajaran suluh, pembelajaran pemasaran menjadi hidup, terutama di pelajaran ekonomi. Siswa belajar menciptakan, mempromosikan, dan menjual produk-produk secara nyata. Terima kasih. Terima kasih telah menjadi bagian dari pembelajaran mendalam hari ini. Kita bukan hanya mengajar, tapi menyalakan semangat berpikir kritis dan rasa ingin tahu. Mari terus berinovasi, menantang diri untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan berdampak nyata. Karena setiap langkah kecil dari guru yang bersemangat akan melahirkan perubahan bagi masa depan pendidikan Indonesia. GTK hebat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.